Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazia. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Auj bin Unuk. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Di awal waktu ketika masih muda dan manusia baru saja merajut kisah pertama mereka. Kala itu, bumi ditempati oleh puluhan anak Nabi Adam, para penjaga awal kisah manusia yang menaburkan benih-benih peradaban. Mereka tersebar antara yang menetap di puncak gunung yang megah, yang dimana udara segar mengisi paru-paru dan pemandangan cakrawala seakan tak terbatas. Di sana, Nabi Adam dan Siti Hawa bersama sebagian keturunan mereka menjalani hari-hari dengan penuh hikmah dan kedamaian. Di lain pihak, ada juga yang memilih lembah yang subur, di mana tanahnya lembut dan air mengalir dengan tenang, namun dipenuhi dengan tantangan dan ujian. Unuk, anak dari Adam dan Hawa, adalah seorang wanita dengan latar belakang yang kelam dan penuh kontroversial. Salah satu dari mereka dari rahimnya lahirlah Auj bin Unuk, yaitu seorang anak yang dikaruniai takdir yang begitu luar biasa dan mengerikan. Auj yang ketika dewasanya tumbuh menjadi raksasa dengan tinggi tubuh mencapai 23.000 hasta, merupakan makhluk yang tak pernah sebelumnya dilihat oleh mata manusia. Dengan 10 ibu jari di setiap tangan dan 2 kuku di setiap jarinya, Auj adalah simbol dari kekuatan dan misteri. Dia mampu duduk di atas gunung, memasukkan tangannya dalam dasar laut untuk mengambil ikan, dan juga memanggangnya dengan sinar matahari yang terik. Dalam lembah yang tersembunyi sebut saja bernama Lembah Kiryat, di mana anak Nabi Adam berlabuh, riak-riak kisah dimulai. Hawa dengan matanya yang memancarkan kasih sayang berjalan menghampiri putri Unuk yang dikutuk oleh banyak mata. Dalam pelukannya, ada sebuah misteri baru, yakni seorang anak laki-laki yang diberi nama Auj. Lembah itu dengan semak-semak yang rimbun dan angin yang berbisik menjadikan saksi bisu pertemuan antara Hawa dengan cucunya. Hawa memulai dengan suara lembut yang dipenuhi getaran kasih sayang. "Unuk, aku telah mendengar tentang kelahiran Auj. Biarkan aku melihatnya." Unuk dengan rasa malu dan ketakutan bercampur dalam matanya, kemudian memandang Siti Hawa. Dalam bisikan, dia pun segera berbicara. "Ibu Hawa, dia bukan seperti anak-anak lain. Dia ini berbeda." Hawa kemudian mendekat dengan penuh kasih sayang memandang Auj yang sedang tertidur. "Semua makhluk adalah ciptaan Allah, Unuk. Dan setiap ciptaan memiliki tempat dan tujuan dalam dunia ini," kata Hawa meraih tangan Unuk. Dekapan Hawa terasa hangat. Sebuah harapan tumbuh di dalam dada Unuk. "Tapi ibu, bagaimana jika dunia tak menerimanya? Bagaimana jika dia harus hidup dalam kutukan dan juga penolakan seperti yang aku alami?" "Auj akan menemukan jalannya, Unuk. Dalam setiap cobaan ada hikmah yang tersembunyi," jawab Siti Hawa. Matanya menatap kejauhan seolah melihat masa depan yang penuh dengan cerita dan misteri. Tahun-tahun telah berlalu dan Auj tumbuh dengan pesat. Badannya berkembang dan dengan cepat dia memenuhi lembah dengan keberadaannya yang besar. Auj sering duduk di bawah pohon besar tempat dia dan Hawa bisa bertemu. "Nenek Hawa, mengapa orang-orang melihatku dengan tatapan takut dan aneh?" tanya Auj suatu hari dengan suara gemuruh yang bergema melintasi lembah. Hawa tersenyum menggenggam tangan Auj yang besar. "Kau adalah ciptaan yang unik, Auj. Kadang manusia takut apa yang mereka tak mengerti. Tapi ingatlah, kau memiliki kekuatan dan tujuan yang besar yang akan terungkap suatu hari nanti." Auj mencoba merenungi, mencoba mengerti kata-kata Hawa. "Tapi nenek, apakah aku akan selalu sendiri?
Akankah ada orang yang akan berada di sisiku? Kau tak pernah sendirian, Auj. Allah akan selalu bersamamu dan akan selalu ada cahaya dalam kegelapan. Percayalah, hati yang penuh dengan kasih sayang dan kebaikan akan menemukan teman dan kasih sayang. Jawab Hawa dengan mata berbinar penuh keyakinan. Dengan kata-kata Hawa, Auj merasa sebuah kehangatan di dalam hatinya, yakni sebuah harapan baru bahwa dunia tak hanya penuh dengan penolakan dan kekuatan, tetapi juga kasih sayang dan pemahaman. Kisahnya baru saja dimulai dan banyak hal yang akan terjadi di dalam perjalanan hidupnya itu. Lembah langit Kiryat berkabut tebal menggambarkan aura misterius yang mengelilingi hari-hari Auj. Konflik antara Qabil dan Habil telah meresahkan bumi dan kisah fratisida menggema di setiap sudut lembah memberikan bayangan gelap. Auj yang sekarang telah menjadi raksasa muda merasa dunia memanggilnya untuk petualangan. Dia merasakan harus mencari Qabil pamannya yang tersesat dalam bayangan penyesalan dan murka. Kau akan pergi, Auj? Tanya Hawa dengan mata berkabut namun penuh pengertian. Iya, Nenek. Aku merasa ada panggilan yang harus aku jalani. Aku harus mencari paman Qabil. Jawab Auj dengan suaranya yang dalam dan bergema melintasi lembah. Dengan penuh keberanian dan keteguhan hati, Auj melangkahkan kakinya menjelajah melewati batas-batas lembah Kiryat. Dirinya kemudian mencari jejak Qabil yang telah lama menghilang. Di dalam perjalanan, Auj bertemu dengan berbagai makhluk yang menghuni bumi. Dialog-dialog interaktif pun segera terjadi, memungkinkan Auj untuk belajar dan mengenal lebih dalam tentang dunia dan segala isinya. Siapa kau, raksasa besar? Dan apa tujuanmu berjalan di tanah ini? Tanya sosok tua bijak yang Auj temui dalam perjalanan. Sepertinya ia adalah jin penunggu tanah tersebut. Aku adalah Auj bin Unuk, keturunan Nabi Adam. Aku mencari paman Qabil yang telah tersesat dari jalannya. Jawab Auj dengan penuh hormat. Kemudian pria tua bijak itu pun segera mengangguk. Banyak yang telah terjadi sejak konflik itu, dan bumi telah menangis dalam dukanya. Ingatlah raksasa muda, dalam setiap langkahmu, carilah hikmah dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Tua bijak itu kemudian berlalu begitu saja. Perjalanan terasa panjang dan penuh dengan cobaan, namun tak ada jejak Qabil yang bisa Auj temukan kala itu. Kelelahan mulai menyelimuti tubuh raksasanya. Dalam keputusasaannya, Auj akhirnya memutuskan untuk beristirahat, memejamkan matanya yang lelah dan tertidur. Dalam tidur yang panjang itu dipenuhi dengan mimpi dan visi ratusan tahun berlalu. Bumi berputar dan peradaban baru bermunculan dan tenggelam dalam arus. Waktu Auj dalam tidurnya yang dalam, dirinya tidak menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dia berada dalam dunia yang terpisah. Tempat, waktu, dan ruang berbenturan menunggu saatnya untuk terbangun, serta melanjutkan misinya dalam tapestri takdir yang belum terungkap. Sinar matahari hangat perlahan menyelinap masuk mencium wajah Auj yang tertidur pulas, memberinya kehangatan dan mengajaknya kembali ke dunia nyata. Alam seolah berbisik membangunkan raksasa yang telah tertidur. Kemudian Auj pun segera terbangun. Matanya terbuka lebar memandang dunia yang telah berubah drastis. Dari kejauhan, terlihat hutan yang dulu lebat dengan pepohonan telah berganti dengan ladang persawahan dan suara-suara alam tenggelam dalam hiruk-pikuk penghidupan pasar. Dia pun kemudian berdiri. Tubuhnya yang raksasa itu menguncangkan tanah. Sejenak dia pun terdiam merasakan dan mengamati perubahan di sekelilingnya. Dengan langkah-langkah berat, Auj pun mulai mengembara mencoba mengerti dan mengenal dunia baru ini. Dalam pengembaraannya, Auj tiba di sebuah desa yang disebut saja bernama Harima. Di sanalah ia pun bertemu dengan penduduk desa yang menatapnya dengan mata terbelalak, yang penuh dengan keheranan dan ketakutan. Si makhluk besar? Tanya seorang tua yang berani menghampiri Auj. Matanya bersinar dengan keingintahuan. Aku Auj, keturunan Adam. Aku terbangun dari tidur panjang dan kini berada di dunia yang asing bagiku.
Jawab Auj, suaranya bergema melintasi desa. Di dalam kebingungannya itu, desa itu semakin menjadi gembar. Namun ada satu anak kecil yang dengan berani mendekati Auj, menatapnya dengan mata penuh kepolosan. "Apa kau baik-baik saja, Tuan Raksasa?" tanya anak kecil itu. Auj melihat anak kecil dengan senyuman lembut. "Aku baik, bocah kecil. Hanya saja dunia ini terasa sangat asing dan berbeda dari dunia yang aku kenal." Penduduk desa yang kini mulai berkumpul memutuskan untuk berdialog dengan Auj. Mereka pun bertanya, berbicara, dan mencoba mengenal raksasa yang muncul dalam kehidupan mereka. Auj menceritakan tentang tidurnya yang panjang, tentang Qabil dan Habil, dan tentang dunianya yang hilang dalam lipatan waktu. Di dalam dialog tersebut, penduduk desa merasa kasihan dan simpati terhadap Auj. Mereka menawarkan bantuan, salah satunya membuatkan baju untuk melindungi tubuhnya yang besar itu. "Tuan Raksasa, kami akan membuatkanmu baju, tapi kami membutuhkan waktu dan upaya yang banyak. Kami akan memberikan baju ini sebagai tanda persahabatan, dan kau akan membayar kami setelah 1 tahun," ujar seorang penjahit yang bijaksana itu. Auj mengangguk merasa berterima kasih atas kebaikan mereka. "Terima kasih penduduk Harima. Aku akan menghargai kebaikan kalian, dan aku pastikan akan memenuhi janji ini," jawab Auj dengan penuh ketulusan. Dan begitulah hubungan antara Auj dan penduduk desa Harima dimulai. Mereka berinteraksi, berbagi cerita, dan belajar satu sama lain. Auj merasa sedikit lebih mengerti tentang dunia baru, dan penduduk desa pun merasa bahwa ada hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari keberadaan Auj di tengah-tengah mereka itu. Hari-hari pun telah berlalu, dan Auj mulai menjadi bagian dari kehidupan di desa Harima. Penduduk desa sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sementara sekelompok penjahit dengan tekun bekerja membuatkan baju untuk Auj. Namun kehadiran raksasa di tengah desa tak hanya membawakan keharmonisan saja, namun kedatangan dan ketakutan juga meresap di hati beberapa penduduk. Suatu hari ketika matahari terik menyinari sebuah desa, Auj berjalan melintasi perkampungan. Langkah-langkahnya yang besar menciptakan guru dan gempa kecil. Selain itu, sebuah rumah kecil tak sengaja roboh karena guncangan yang ditimbulkan oleh langkah kaki Auj. "Wahai raksasa, lihatlah apa yang telah kau lakukan. Rumahku, tempat perlindungan keluarga ini, telah hancur." Auj kemudian menundukkan kepalanya. Dirinya merasakan bersalah dan berat hati. "Aku sangat menyesal. Aku tak bermaksud menyebabkan kerusakan ini," ucap Auj dengan suara yang pelan. Konflik mulai meresahkan penduduk desa. Kala itu, penduduk desa yang semula menerima Auj dengan baik mulai mempertanyakan keputusan mereka. Mereka khawatir bencana lebih besar akan datang karena kehadiran raksasa di tengah mereka. Dalam sebuah pertemuan, para penduduk berkumpul berbicara dan berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan. "Kita harus berhati-hati. Kehadiran Auj bisa membawa malapetaka lebih besar," ujar seorang tua yang bijaksana. Namun ketidakpuasan dan ketegangan terus memuncak. Suatu hari, ketika Auj merasa terganggu dan marah karena desakan dan tuduhan beberapa penduduk, dia pun akhirnya kehilangan kendali. Dalam kemarahannya itu, Auj tak bisa menahan diri dan tragedi pun segera terjadi. Dia pun segera mengencingi seluruh desa. Dan karena ukurannya yang raksasa itu, kejadian itu pun menyebabkan banjir besar yang mengenangi seluruh desa. Air meluap menghanyutkan rumah-rumah dan menyebabkan kekacauan di semua penjuru desa. Kemudian seluruh penduduk desa pun berlarian mencari tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan dari banjir yang dahsyat. "Auj, mengapa kau lakukan ini?" teriak seorang penduduk desa berdiri di atas bukit, melihat air yang meluap dan menghancurkan segalanya. Auj yang kini telah menenangkan dirinya itu, dirinya merasa sangat menyesal.
Aku tak bisa menahan kemarahanku. Aku tak bermaksud menyakiti kalian, jawab Auj dengan suara yang penuh dengan penyesalan. Banjir pun akhirnya surut, namun kehancuran telah terjadi. Desa Rima kini berada dalam keadaan duka dan kehilangan. Penduduk desa meski penuh dengan kemarahan dan kesedihan, harus memutuskan bagaimana mereka akan melanjutkan hidup, serta membangun kembali desa mereka itu. Auj dengan hati penuh penyesalan menawarkan bantuan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Biarkan aku membantu membangun kembali desa ini. Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku, kata Auj dengan suara yang penuh ketulusan dan kesedihan. Dengan hati yang terasa berat, penduduk desa pun harus membuatkan keputusan. Apakah mereka akan menerima bantuan Auj dan memberinya kesempatan kedua, atau malah mengusirnya dari desa untuk mencegah bencana lebih lanjut. Dialog dan diskusi panjang pun segera dimulai, mencari jalan terbaik untuk desa dan kehidupan mereka di masa depan. Kehancuran telah menimpa desa Rima, namun di tengah-tengah puing-puing dan kesedihan, benih-benih harapan pun segera mulai tumbuh. Penduduk desa berkumpul bersatu dalam duka dan tekad untuk bangkit kembali. Mereka kemudian mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan nasib Auj, raksasa yang telah mereka terima, tetapi juga yang telah membawakan malapetaka di desa. Di dalam pertemuan tersebut, berbagai perasaan bercampur aduk, ada kemarahan, kesedihan, juga pengertian. Seorang wanita tua berdiri, matanya berkaca-kaca, namun suaranya tetap teguh. Kita semua merasakan kesedihan yang dalam, namun marilah kita ingat, Auj juga seorang makhluk yang memiliki perasaan. Dia telah melakukan kesalahan, tapi dia juga menawarkan bantuan untuk memperbaiki yang telah rusak. Seorang pemuda dengan semangat berkobar pun menyampaikan pendapatnya. Kita harus berhati-hati. Kehadiran Auj telah membawakan banyak bencana, dan kita tak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan jika kita tetap tinggal di sini. Kemudian, suasana penuh ketegangan, namun juga ada ruang untuk empati dan pengertian. Auj diberikan kesempatan untuk berbicara, menaikkan perasaan dan pikirannya. Aku benar-benar menyesal atas apa yang telah terjadi, kata Auj dengan suaranya bergetar. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki dan membantu kalian. Aku berjanji demi Allah. Dialog pun berlanjut, saling berbagi pikiran dan perasaan, mencoba mencari jalan terbaik untuk semuanya. Akhirnya sebuah keputusan telah diambil. Auj akan diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya itu, untuk membantu membangun kembali desa dan kehidupan penduduk. Bersama-sama Auj dan penduduk desa pun mulai bekerja. Mereka membersihkan puing-puing, membangun kembali rumah-rumah yang hancur, serta menyemai benih-benih harapan di ladang-ladang yang telah rusak. Setiap hari penuh dengan kerja keras, namun juga dipenuhi oleh rasa solidaritas dan kebersamaan. Hari-hari berlalu dan perlahan tapi pasti, desa Rima mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Rumah-rumah baru berdiri kokoh, tanaman mulai tumbuh kembali, dan juga senyuman mulai kembali menghiasi wajah-wajah penduduk di desa. Di dalam proses tersebut, sebuah ikatan baru terbentuk antara Auj dan penduduk desa. Mereka kemudian mulai melihat Auj bukan raksasa yang menakutkan, tetapi juga sebagai teman yang berkontribusi di dalam pemulihan desa. Terima kasih Auj, ujar seorang anak kecil sambil menatap Auj dengan mata berbinar. Kau telah membantu kami. Kau adalah teman kami. Aku menundukkan kepalanya merasakan terharu. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menebus kesalahan. Kita semua telah belajar dan tumbuh bersama-sama, ujar Auj dengan suara penuh dengan rasa syukur. Dengan mata yang berkaca-kaca, Auj pun segera menambahkan,
Aku karena masalah dan tanggung jawab sudah selesai. Aku ingin berpamitan dengan kalian semua. Aku tak ingin menimbulkan masalah yang baru lagi. Dan aku memutuskan untuk menghindari pemukiman warga lagi. Dan begitulah, di tengah-tengah kesulitan dan ujian, Desa Harimah menemukan kekuatan dan hikmah. Mereka belajar tentang arti pengertian, keberanian, serta arti dari kebersamaan dan komunitas. Kisah Aus dan Desa Harimah tersebut akan selalu dikenal sebagai kisah tentang kebangkitan, kemaafan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi ketidakpastian dan kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Khidir dan Dajjal adalah dua orang yang masih hidup hingga saat ini. Suatu saat, keduanya akan bertemu. Dajjal merupakan manusia laknat yang mengaku Tuhan dan mengajak kekafiran. Sedangkan Nabi Khidir adalah hamba Allah yang membuktikan kebenaran. Nabi Khidir adalah sosok yang misterius yang sangat diperselisihkan ulama tentang kebenarannya. Di dalam kitab Bade Uzur dijelaskan bahwa Imam Al-Sadi berkata, segolongan ulama berbeda pendapat tentang masalah Khidir alaihissalam. Imam Ibnu Abbas beliau berkata, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Salih bin Arfashad bin Syam bin Nuh alaihissalam. Sedangkan menurut Imam Ibnu Ishaq, beliau berkata, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Ais bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Imam An-Nuqas beliau berkata, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Taun yang menjadi temannya Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi Imam At-Tabari tidak mengusahakan dan bahkan menganggap bahwa keterangan ini adalah keterangan yang rusak alias batil. Menurut ulama yang lain, Nabi Khidir adalah Ilyasa yang menjadi temannya Nabi Ilyas. Akan tetapi, keterangan ini juga dianggap tidak sahih. Menurut pendapat yang lain, Nabi Khidir itu adalah Arnia dan keterangan ini juga tidak disahihkan. Abdul Qasim Abdullah bin Hasan pada kitab At-Takrib, beliau berkata bahwa Nabi Khidir adalah putra dari seorang raja yang bernama Amil. Dan Raja Amil itu adalah putranya Is bin Ishaq, sedangkan ibunya juga putri dan seorang raja yang bernama Faris. Nama ibunya adalah Alha. Dia melahirkan Khidir di tengah hutan, yang mana di dalam hutan itu terdapat kambing yang menyertainya. Dan kambing itu selalu menyusui Khidir di setiap hari. Kemudian Nabi Khidir diambil oleh seorang pengembala, ia dirawat sehingga tumbuh menjadi besar dan menjadilah dia anak yang cerdas, yang bagus tulisannya, dan pintar membaca suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu tanda datangnya kiamat adalah kemunculan Dajjal. Makhluk pembawa fitnah ini akan muncul di akhir zaman kelak. Namun, ada sebuah riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sebab, dikabarkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga saat ini. Bahkan, beliau tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Dalam sebuah riwayat dikisahkan pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dan Dajjal. Kisah ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan ada dalam kitab kumpulan hadis Sahih Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa suatu kali Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabat tentang suatu kisah yang panjang tentang Dajjal. Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Dajjal datang, tapi tidak bisa memasuki Madinah. Karena tidak bisa masuk Madinah, Dajjal berhenti di sebuah kebun di pinggir kota. Pada hari itu, datanglah seorang laki-laki, kemudian berkata, aku memastikan bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan Rasulullah SAW kepada kami. Dajjal kemudian berkata kepada pengikutnya, apa pendapat kalian tentang orang ini? Kalau kubunuh orang ini, aku bisa menghidupkannya kembali. Apakah kalian meragukan itu? Pengikutnya menjawab, tentu tidak. Lelaki itu pun dibunuh, lalu dihidupkan kembali. Setelah hidup kembali, lelaki itu pun berkata kepada Dajjal, demi Allah, sekarang aku semakin yakin bahwa engkau sesungguhnya adalah Dajjal.
Dajjal kemudian hendak membunuhnya lagi, tetapi tidak mampu melakukannya. Kemudian Abu Ishaq berkata, lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman, menjelang hari kiamat nanti. Dengan kemunculan Dajjal, berarti sebuah tanda akan berakhir dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal akan menyeru kepada umat Islam dan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakai api dan mengembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi sebuah lautan. Dikatakan pula dalam sebuah hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah yang merusakkan, kecuali kota Mekah dan Madinah. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk. Pasti ada malaikat berbaris yang menjaganya. Dajjal sanggup menghidupkan orang yang baru ataupun yang sudah lama mati, menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sakit, serta mendatangkan kesuburan. Selain itu, Dajjal juga mampu membawa sungai surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan. Dia juga mampu melihat di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Dan dia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun, ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kemampuan yang dimiliki Dajjal sesungguhnya hanyalah sihir dan tipu daya saja. Sebab dalam hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau, Dajjal akan bertanya, apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air itu, maknanya api yang kebaikannya. Jika menjawab api, maka artinya ia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin korin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin itu akan menampakkan diri kepada orang yang masih hidup. Lalu para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun di saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir alaihissalam dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya tersebut. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal, beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa ini adalah Dajjal yang sesungguhnya, dan dijelaskan segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya. Itu sekaligus bagus demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir alaihissalam tersebut. Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian? Maka semakinlah yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menentangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, wahai para manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku. Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal pun tidak sanggup untuk membunuh dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu,
Rasulullah SAW pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah, derajatnya pun mulia, dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajal Nabi Khidir alaihissalam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis di atas ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu, beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan hidupkan kembali adalah Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia masih hidup dan akan terus hidup. Tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah wafat. Namun, pendapat sebagian besar para ahli hadis mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari datangnya Dajjal kelak. Di dalam Sahih Muslim, terdapat hadis yang menjelaskan tentang Dajjal yang tak bisa menembus Madinah. Lalu, datanglah orang yang sebaik-baik manusia, dan kemudian beliau berkata, aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah SAW kepada kami. Lalu berkatalah Dajjal, bila ku bunuh orang ini, lalu ku hidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh? Mereka pun menjawab, tidak. Maka Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah lelaki itu, aku semakin yakin bahwa kau adalah Dajjal. Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Maka berkatalah, aku adalah Ishak. Dalam riwayatnya, bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Berkata pula Al-Muhaddits Al-Hafiz Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup, sebagaimana dijelaskan dalam hadis keutamaannya, dan mengenai kehidupan Khidir ini adalah kabar yang sahih. Keterangan ini bisa dilihat di Syarah Imam Nawawi. Selain itu dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melawan Rasulullah SAW. Ketika itu beliau Rasul tengah wafat. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah, yaitu Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam tidak diriwayatkan untuk menikah dan tidak mempunyai keturunan. Namun, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihissalam tinggal dan beribadah di laut. Beliau berpendapat demikian karena merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nabi Khidir alaihissalam pada surat Al-Kahfi, yaitu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir yang tengah beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa riwayat lain juga yang mengatakan bahwa para wali Allah, sholihin, dan ulama yang pernah berjumpa dengannya. Sebagian ulama pun juga menjelaskan bahwa tanda-tanda Nabi Khidir alaihissalam ialah memiliki ibu jari yang tak bertulang. Dan memang tanda beliau demikian sejak lahirnya. Dalam kitab Badi Uzhur disebutkan kisah Nabi Khidir dengan versi yang lain. Ibnu Ishaq berkata, sesungguhnya Raja Amil sedang mencari seorang sekretaris yang benar-benar pintar menulis, agar bisa menulis lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Syis alaihissalam. Maka Raja Amil menghadirkan sekelompok atau beberapa sekretaris, termasuk Khidir. Hanya saja, Amil belum mengetahui kalau Khidir adalah putranya. Ketika semua sekretaris menampakkan tulisannya masing-masing, maka sang raja menganggap tulisan anaklah yang paling bagus, sehingga timbullah rasa senang di hatinya kepada Khidir. Karena melihat tulisannya itu, ia menyukai bentuk-bentuk tulisan Khidir serta ibarat-ibarat susunan katanya. Dan ketika Khidir sudah terpilih, maka bertanyalah sang raja mengenai nasab Khidir.
sehingga pada akhirnya tahulah ia kalau Khidir adalah anaknya sendiri. Lantas berdirilah sang raja dengan serta-merta memeluk erat Khidir di dadanya. Sang raja turun dari singgasana dan menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Khidir untuk menggantikannya. Dan akhirnya pun Khidir memimpin kerajaan ayahnya. Dia selalu memutuskan masalah dengan adil dan bijaksana. Akan tetapi, kemudian dia pergi dari kerajaannya karena beberapa sebab yang panjang lebar. Ia mengembara di segala penjuru bumi, sehingga ia menemukan air kehidupan. Maka minumlah ia terhadap air kehidupan itu. Nabi Khidir itu hidup sampai keluarnya Dajjal, sampai Dajjal membunuhnya, yang kemudian Allah menghidupkannya kembali di hadapan Dajjal setelah dipotong-potong tubuhnya. Sebagian ulama berkata, Nabi Khidir tidak sampai berjumpa dengan samanya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, keterangan ini juga tidak sahih. Imam Bukhari dan sekolahan ahli hadis yang diantaranya adalah Syekh Abu Bakar Al-Arabi. Beliau berkata bahwa Nabi Khidir telah meninggal sebelum berumur 100 tahun. Karena ada sebuah sabda dari Baginda SAW, pada kepala 100 tahun, tidak ada seorang pun yang ada di bumi ini yang bisa bertahan. Maksudnya kehidupan setelah terucapnya makalah ini. Dan keterangan yang benar adalah keterangan dari Abu Bakar bin Abi Dunya dalam kitab Al-Hawatib dengan sanad marfu sampai kepada Sayyidina Ali. Isinya adalah, ketika Nabi SAW wafat, maka terdengarlah hatib, yakni suara tanpa rupa. Assalamualaikum ya ahlil bait. Sesungguhnya Allah itu punya pengganti pada setiap perkara-perkara yang hancur, dan punya pengganti juga terhadap sesuatu yang tertunda, dan akan mengganti dengan kebahagiaan pada setiap musibah. Maka, hendaklah kalian bersabar. Dan semua sahabat mendengar suara itu, tetapi mereka tidak bisa melihat bentuknya. Maka para sahabat pun berkata, itu adalah suaranya Nabi Khidir. Dan inilah salah satu bukti bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Aku lebih mulia darinya, karena aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serius berkata, Azazil, ini adalah perintahku, kamu harus tunduk. Namun Azazil dengan tetap menolak, dan keberaniannya itu membuatnya diusir dari surga, sehingga mengubahnya menjadi seorang iblis. Karena keputusannya inilah adalah awal dari perjalanan gelapnya yang akan menggoda manusia ke sebuah jalan yang tersesat dan dosa. Kemudian iblis dikeluarkan dari surga dengan rasa sakit dan penuh penyesalan. Dia terdampar di bumi yang jauh berbeda dengan surga yang pernah dia alami. Di bumi, dia merasa terasing dan penuh kemarahan iblis mengutuki dirinya sendiri. Sebenarnya, aku tak boleh mengabaikan perintah Allah. Kini aku terbuang dari surga yang indah. Iblis mengembara di bumi merasa kesepian dan marah. Namun dengan berjalannya waktu, kemarahannya berubah menjadi rasa keinginan untuk membalas dendam kepada para manusia. Iblis pun merasa bahwa manusia harus merasakan kesengsaraan seperti yang dialami. Kesombongan dan amarah iblis tumbuh. Seiring berjalannya waktu, dia merenungkan cara-cara untuk membuktikan bahwa dia lebih baik. Lalu, pada suatu hari, dia mencapai keputusan yang berbahaya. Iblis dengan keangkuhan berkata, aku akan membuktikan kepada Allah bahwa aku lebih hebat daripada manusia. Aku akan membunuh mereka ke jalan kehancuran. Dia mulai merencanakan godaan dan penyesatan yang akan membuat manusia jatuh. Iblis bersumpah untuk menjadikan manusia sebagai sasaran utamanya. Dalam usahanya yang gelap, dengan tekad yang kuat, iblis bersiap untuk memulai misinya yang jahat. Namun, apa yang dia tidak ketahui adalah bahwa tindakan jahatnya itu akan menghadirkan konsekuensi yang lebih buruk daripada apa yang dia bayangkan. Setelah pengusiran dari surga,
Iblis merasakan berada dalam kegelapan yang dalam rasa marah, dan kesombongannya semakin memuncak. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi. Seiring berjalannya waktu, iblis mulai merasakan dorongan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Iblis merasa bingung, lalu ia berkata, "Apa ini aku rasakan? Ini bukan perasaan yang pernah aku rasakan di surga." Dorongan ini semakin kuat, dan iblis merasa tidak bisa mengendalikannya. Ternyata, nafsu birahi yang memuncak mengiringnya ke arah yang sangat gelap. Nafsu iblis terus tumbuh mengiringnya ke dalam perbuatan yang tidak senonoh. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang membingungkan, dan memaksa dirinya untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Kemudian, iblis dalam keadaan terkejut berkata, "Kenapa aku merasa seperti ini? Aku harus bisa menahan diriku." Namun, godaan terus menghantui iblis, dan akhirnya dia tergoda untuk melakukan perbuatan tak senonoh. Iblis dengan kebingungan dan tak sabar berkata, "Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku harus mengeluarkan sesuatu yang terasa mengganjal." Ini sesuai dengan riwayat dari Mokotil dan Juwaibir dari Dahak dari Ibnu Abbas. Kemudian, iblis melakukan sesuatu, yaitu memuaskan kemaluan diri sendiri dengan tangannya. Iblis merasakan nikmat yang luar biasa dari perbuatannya, tetapi segera setelah kenikmatan itu mereda, dia merasakan terjebak dalam perasaan yang mendalam dan bersalah. Iblis dengan penyesalan berkata, "Aku telah melakukan kesalahan besar." Kemudian, iblis merasa tertangkap dalam dosa dan godaan yang telah menguasainya. Saat malam tiba, iblis merenungkan apa yang telah dia lakukan, yakni perasaan bersalah dan penyesalan mulai merayap. Iblis dengan kebingungan dan kepuasan yang salah berkata, "Ini terasa begitu salah, tapi perbuatan ini juga begitu nikmat." Dorongan hasrat dan nafsu iblis terus mengikuti langkah-langkahnya. Setiap hari, iblis tidak bisa mengendalikannya. Ketika dia memberanikan dirinya pada perbuatan dosa yang lebih dalam, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Meskipun tahu bahwa ini adalah jalan kebinasaan, iblis menggumam dengan godaan berkata, "Kenikmatan ini begitu memikat." Selama beberapa waktu, iblis terus merasa terpesona oleh perbuatan dosa yang dia lakukan. Namun semakin sering dia melakukannya, semakin besar pula kebingungan dan perasaan bersalah yang dia rasakan. Iblis merasakan nikmat yang luar biasa dari perbuatannya, tetapi di saat yang sama, ia merasa tertekan oleh kelelahan dan rasa bersalah yang menghantui dirinya. Iblis dengan nafas yang terengah-engah berkata, "Ini adalah kenikmatan yang tiada tara, tetapi kenikmatannya dipenuhi dengan dosa." Iblis dalam kegelapan pikirannya berkata, "Aku terjebak dalam lingkaran dosa dan penyesalan." Pada suatu malam yang gelap saat iblis terasa terlalu lelah untuk melanjutkan perbuatan buruk yang telah dia lakukan, iblis dengan suara tercekat berkata, "Ini adalah air yang tidak layak untuk makhluk seperti aku." Saat itulah, sebuah ide antik muncul di pikiran iblis. Dalam kebingungannya, dia justru mendapatkan ide yang jahat. Iblis menyadari bahwa cara ini bisa digunakan untuk menyesatkan manusia dan membuat mereka jatuh dalam perasaan bersalah. Iblis dengan ketidaknyamanan yang mendalam berkata, "Aku telah berbuat buruk, tetapi aku tidak bisa mundur. Sekarang, aku akan terus menyesatkan para manusia." Dia memutuskan untuk menggunakan hasrat dan nafsu yang membara untuk mencapai tujuannya yang gelap. Dengan keputusan yang gelap itu, iblis mulai merencanakan cara-cara untuk menggoda dan menyesatkan manusia dengan harapan bahwa mereka akan mengikuti jejaknya ke dalam dosa yang menggelapkan hati mereka. Kemudian, iblis dengan rencana jahat berkata, "Jika aku bisa menggoda manusia dengan cara ini, aku akan memastikan bahwa mereka juga terjerumus ke dalam dosa dan kehancuran." Lalu, iblis pun menyadari bahwa dia bisa menggunakan perasaan penyesalan dan rasa bersalah yang dia rasakan untuk menyesatkan manusia. Dengan liciknya,
Dia mulai merencanakan cara untuk menjalankan rencananya yang jahat itu. Iblis dengan senyuman kecil berkata, "Aku akan memberdaya manusia dengan perasaan-perasaan ini. Mereka akan jatuh dalam dosa tanpa mereka semua sadari." Dengan pikiran yang semakin jahat, berkembang iblis bersiap untuk melanjutkan misinya menggoda manusia. Dia tidak menyadari bahwa langkah-langkah berikutnya akan menghasilkan keturunan yang gelap dan kuatnya akan membantunya dalam usahanya yang jahat. Sementara iblis terus menjalankan rutinitasnya, suatu peristiwa tak terduga menguncang dunianya yang gelap. Dalam kelamnya malam, iblis tiba-tiba merasakan getaran yang aneh di dalam dirinya. Dia merasakan kekuatan misterius yang menariknya menuju sebuah tempat yang digunakan untuk kemarin. Tiba-tiba, di hadapannya ada 4 butir telur yang misterius. Butir-butir telur ini memancarkan cahaya samar-samar, seakan memiliki kekuatan magis yang tak terduga. Ia tak sadar bahwa itu adalah hasil dari yang dilakukannya. Iblis dengan kebingungannya berkata, "Apa ini?" Iblis yang selalu mencari kekuatan untuk mencapai tujuannya itu memutuskan untuk memelihara butir-butir telur tersebut. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dengan mereka, sesuatu yang bisa digunakan untuk mencapai tujuannya itu. Waktu berlalu, dan butir-butir telur tersebut mulai berkembang. Mereka tidak hanya menjadi makhluk hidup, tetapi juga entitas yang sangat kuat dan berbahaya. Setiap satu di antara mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang unik. Entitas pertama dengan suara yang penuh sara dan misteri berkata, "Kami adalah bagian darimu, dan kami akan membantu semua untuk mencapai tujuanmu." Iblis terkejut mendengar suara entitas pertama ini. Dia menyadari bahwa mereka adalah keturunannya, makhluk yang muncul dari dosa-dosanya yang gelap. Iblis dengan ketidakpercayaannya kemudian berkata, "Apakah kalian keturunan dari perbuatan dosaku?" Entitas kedua dengan nada yang tajam berkata, "Iya, dan kami siap membantu dalam penyesatan manusia." Iblis merasa campur aduk oleh kehadiran keturunannya. Ia berpikir campur tangan makhluk ini akan membantunya mencapai tujuan yang lebih jahat, lebih efisien. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah kekuatan yang berpotensi merusak. Kemudian iblis dengan tekad yang gelap berkata, "Kita akan sama-sama menggoda manusia ke jalan yang salah." Keturunan iblis telah muncul dan misi gelap mereka untuk menggoda manusia akan menjadi ancaman serius bagi umat manusia dan penciptaan Allah. Keturunan iblis yang muncul dari perbuatan yang gelap mulai tumbuh dan berkembang. Mereka menguasai kekuatan yang tak terduga, dan setiap satu di antara mereka yaitu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Entitas ketiga dengan kecerdasan yang tajam kemudian berkata, "Kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan kita, yaitu menyesatkan para makhluk-makhluk manusia." Entitas keempat dengan suara yang licik kemudian berkata, "Tapi hanya ada satu di antara kita yang akan menjadi terkuat, yang akan mendapatkan mahkota iblis." Keturunan iblis memutuskan untuk mengadakan lomba di antara mereka untuk memperebutkan mahkota iblis yang akan memberikan kekuatan dan kendali yang luar biasa ini. Kemudian iblis dengan senyuman jahat berkata, "Lomba ini akan menentukan siapa yang paling mampu dalam menyisakan manusia. Pemenangnya akan mendapatkan mahkota dariku." Lalu, keturunan iblis mulai berkompetisi dengan cara-cara yang gelap dan licik. Mereka berusaha untuk menggoda para manusia dengan memakai segala cara yang mereka bisa. Namun, satu di antara mereka tampaknya memiliki strategi yang lebih cemerlang. Entitas pertama dengan suara yang penuh keangkuhan berkata, "Saya telah membuat seorang manusia jatuh dalam dosa besar, berzina dengan nafsu yang liar." Iblis melihat bahwa ini adalah pencapaian yang sangat gelap dan merusak. Iblis dengan bangga dan puas kemudian berkata, "Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik. Mahkota iblis akan menjadi milikmu." Mereka mengadakan pengambilan keputusan, dan mahkota iblis diberikan kepada entitas pertama. Kini, keturunan iblis siap untuk melanjutkan misi mereka yang jahat.
menggunakan dan menyesatkan manusia lebih dalam ke dosa yang mematikan. Entitas pertama dengan kepuasannya licik berkata, "Mari kita lanjutkan penyebaran godaan dan kehancuran." Dengan mahkota iblis di kepala entitas pertama, kemudian mereka bertekad untuk mencapai tujuan jahat mereka dan terus menyesatkan manusia dengan cara yang lebih kuat. Kemudian, merusak keturunan iblis yang memenangkan mahkota iblis, merasa bangga dan bersemangat untuk melanjutkan misi mereka yang jahat. Iblis sendiri memberikan tugas khusus kepada keturunannya yang terpilih. Entitas pertama dengan keangkuhan berkata, "Saya akan memilih salah satu di antara kita yang akan berhasil menggoda manusia agar terus bersinar menjadi langkah awal untuk menyebabkan kehancuran bagi mereka sendiri." Keturunan iblis yang terpilih segera memulai pekerjaannya. Dengan semangat, mereka mengamati manusia dengan cermat mencari orang yang paling rentan. Iblis dengan antusias menggelap berkata, "Aku akan memberikan mahkota ini kepada yang berhasil mengecoh dan membawa mereka ke jalan dosa." Dengan tekadnya yang kuat, keturunan iblis melancarkan serangkaian godaan yang merusak. Mereka mencoba untuk mempengaruhi para manusia. Sementara itu, iblis sendiri menyaksikan dari kejauhan, senang dengan kemajuan yang sedang mereka lakukan. Dengan senyuman kepuasan, lalu ia pun berkata, "Manusia akan segera merasakan betapa lemah dan rentannya mereka semua. Namun, meskipun upaya mereka untuk menggoda manusia berhasil, mereka juga menyadari bahwa tidak semua manusia rentan terhadap godaan. Ada yang tetap teguh dan kuat dalam iman mereka." Entitas pertama dengan ketidakpuasan berkata, "Ada beberapa yang tetap setia kepada Allah." Entitas keempat dengan suara licik kemudian berkata, "Kita harus mencari cara lain untuk menggoda mereka." Dengan persaingan antar keturunan iblis, mereka terus berupaya menggoda dan menyesatkan para manusia, mencari cara-cara baru untuk merusak moralitas dan nilai-nilai manusia. Tantangan mereka adalah besar, tetapi tingkat mereka untuk mencapai tujuan jahat tidak pernah luntur. Waktu pun terus berjalan, dan keturunan iblis yang lain juga berhasil mencapai kesuksesan dalam misi mereka yang jahat. Mereka merencanakan dan meluncurkan godaan yang semakin merusak, membuat manusia terjerumus lebih dalam ke dalam dosa. Kemudian, entitas kedua dengan bangga berkata, "Saya berhasil menggoda seorang hamba Allah hingga dia memuaskan diri sendiri dengan tangan mereka. Kemudian mereka bersalah dan kehidupannya akan hancur." Iblis menyaksikan dengan gembira ketika keturunannya mencapai pencapaian yang semakin gelap. Dia merasa bahwa upaya-upaya mereka akan semakin merusak manusia dan menjauhkannya dari Allah. Iblis dengan senyuman jahat berkata, "Mereka akan menderita akibat dosa-dosa mereka." Namun, sementara iblis merasa puas dengan kesuksesan keturunannya dalam menggoda manusia, dia juga menyadari bahwa perang jahat ini masih akan terus berlanjut. Ada banyak manusia yang masih bertahan dan menolak godaan keturunannya. Entitas ketiga dengan keputusan berkata, "Legenda yang tetap teguh dan kuat. Kita harus mencoba lebih keras lagi." Keturunannya berkomitmen untuk terus berusaha menggoda para manusia. Mereka tahu bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut. Semangat mereka tidak akan pernah pudar. Entitas keempat dengan tekad yang kuat kemudian berkata, "Kita akan terus mencoba, terus menggoda dan terus menyesatkan para manusia." Dengan kesuksesannya dicapai dan tekad yang kuat, keturunan iblis bersiap untuk melanjutkan misi jahat mereka. Mereka telah menunjukkan kekuatan gelap mereka dalam menggoda manusia, dan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan akan terus berlanjut. Cerita ini bukanlah sekedar narasi tentang iblis dan keturunannya yang jahat. Ini adalah sebuah kisah yang mengandung pesan moral yang dalam, mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan nafsu dan godaan dalam kehidupan kita. Iblis merenungkan,
sombongku dan hasrat gelapku membawaku ke jalan kehancuran. Aku tahu sekarang bahwa Allah adalah yang maha bijaksana dan yang maha kuasa. Melalui perjalanan iblis yang gelap, kita dapat memahami pentingnya rendah hati, taat kepada Allah dan menjauhi dosa-dosa. Kita harus berhati-hati terhadap godaan dalam hidup kita, karena seringkali mereka dapat membawa kita pada jalan yang salah. Moral dari cerita ini adalah bahwa bahaya kesombongan nafsu dan godaan selalu mengintai, tetapi kita memiliki kekuatan untuk menjauhinya dengan memegang teguh nilai-nilai etika dan moral dalam hidup. Semoga kita selalu dijauhkan dari jalan yang salah dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.